di dalam tasyahud akhir ala wahrikika ing atase bokong ira al aisari kang kiwa Abdul Aniyala sira dijelakai sikil ira kharaja dalam jawabani warikik minta tika saking ngisor ira minta tika saking arah ngisor ira wansib lan dijekno sira al qadama ing lamaan al yumna kang tengen makul mangkole ngucap sira badal farogi dan sasi rampung assalamualaikum warahmatullahi ucapan assalamualaikum warahmatullahi Marotan diklawan pengambaran nal jani dewi saking arah-arah loro tegese arah-arah tengen lan kiwa wal kafik lan oleh sira ya isuyura dalam panggonan denteng ali apa baya dukhot daika putih pipi loro ira menjani baika saking arah loro ira lek putih-putih lek ireng yo ireng Wanwirani atau surah al-khuruj yang metu menasuasi sholat sunnah hukumnya. Wanwirani atau surah assalamualaikum salam alaman dengan kasih wong ini makhluk baik itu malaikat manusia jin ala jari baika kan tetap yang dalam antaranya arah lurus siro kanan kiri dari minal malaikat saking para malaikat al muslimin dan orang Islam min insin wa jinnin ada takilah hayah iku hayat surat al-munfaridi hingga surat wong kang ijen wa imatu sholati utawi cagae sholat tiangi sholat ibal khusyuk wa khudurul qalbi lan tekani ati ma'al qiraati sertani maca Fatihah maca surat zikir sertani zikir kita fahumi kelawan mudi faham artinya sholat itu harusnya khusyuk, fokus, konsentrasi. Kamu harus berusaha itu. Walaupun ada kesulitan harus terus berusaha sampai nggak ono upaya untuk khusyuk. Lama semakin tingkatkan konsentrasi khusyuk kamu di dalam sholat. Banyak kisah-kisah hebat orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ceritakan supaya contoh apa sih mau nek wong salat tasawuf di masjid berman mesti ambruk dia nggak merasakan apa-apa bangun nggak mesti ambruk tetap salat terus di salam dia bingung tanya sama sebelah itu ada apa ini kok apa namanya roboh masjidnya saking khusyuknya beliau tidak merasakan ada gempa, juga tidak sadar atas robohnya masjid yang dia tempati sholat.
Ibarat sahabat kan, kita sahabat Ali ya. Beliau terkena panah kakinya panah itu kan ujungnya lebar dan paham ya. Kalau masuk ke daging diambil itu pasti sangat sakit. Dulu belum ada babius, belum ada apa namanya suntik untuk membius, belum ada. Kalau diambil dan tekan ada sakit, maka beliau jauh. Saya tak sholat aja. Nanti tengah-tengah sholat ambil panah ini. Benar-benar sholat. Tengah sholat diambil, nggak merasa beliau. Di salam sudah dikabari panah jenengan sudah diambil. Kenapa saking khusyuk? Paham ya? Artinya apa? Kamu itu punya potensi khusyuk. Contoh mana orang ngomong, paham? Main PS, main game, kadang-kadang saking fokus sih, kamu nggak tahu ada orang lewat depan kamu, paham? Minuman di sebelah udah dihabisin teman kamu, kamu nggak sadar. Saking khusyuk lewat Allah, yes, paham? Artinya kekhusyukan itu pasti dimiliki oleh seseorang. Tinggal kita ini apa? Kita tempatkan di mana kekhusyukan. Nah, seharusnya kekhusyukan, konsentrasi, fokus itu kita gunakan ketika di dalam sholat. Ojo lawan barang-barang karena faedah main game khusyuk, main PS khusyuk, ngomong sholat malah pikirannya kemana-mana. Paham ya? Penting itu. Membiasakan sholat kita khusyuk. Waqala dan sobat Hasan Basri bahwa min akbari tabi'in, salah satu tokoh utama tabi'in. Kalau sayyidul tabi'in itu adalah siapa? Ya Allah, Was'al Qarni, itu sayyidul tabi'in. Tapi paling utama itu Was'al Qarni. Nah, Hasan itu masalah tokoh besar dari tabi'in. Kalau sayyidul sahabat itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, termasuk tokoh. Karena juga sama. Hal ini salah tokoh tabi'in. Ya Allah, ada sahabat itu masuk Islam di depannya tabi'in. Berdasarkan karena pengajian tafsir kemarin itu, yaitu siapa? Amr bin As itu pernah mengejar ketika belum masuk Islam, pernah mengejar para sahabat yang diutus oleh Nabi hijrah pertama ke Habasyah, ke Ethiopia, yang dilindungi oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi ini mengirim utusan ke Kanjeng Nabi dan kemudian masuk Islam ketika mendengarkan bacaan Quran, surat Maryam, surat Yasin. Mereka menangis, tersentuh, terenyuh, dan akhirnya masuk Islam. Termasuk Raja Najasyi walaupun belum pernah sekali mereka di Nabi, beliau juga masuk Islam. Ketika Raja Najasyi menceritakan kepada Amr bin As waktu belum masuk Islam tentang bagaimana sifat-sifatnya Kanjeng Nabi itu juga ada di Injil, dan sudah seharusnya mereka itu saya saja yang tidak ketemu dan jauh, tapi karena saya benar-benar tahu bahwa ini sesuai dengan bahwa Nabi sifat-sifatnya, apa yang dia bawa termasuk Quran yang dibacakan saya sangat mirip dengan Injil yang menjadi kitabnya orang Nasrani. Saya jadi iman, masa kamu tidak iman? Bahwa cerita akhirnya Amr bin As masuk Islam di hadapan Raja Najasyi. Artinya apa? Amr bin As kan pulang ke Mekah dan juga ketemu Kanjeng Nabi. Berarti dia statusnya apa? Sahabat. Raja Najasyi ini tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tapi dia iman. Maka dia tergolong tabi'in karena dia pernah berinteraksi dengan para sahabat. Jadi orang sahabat merebut Islam, sehingga Islam tabi'in. Itu cerita dari Amr bin As dan Raja Najasyi.
Bapak Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Kullu sholatin indahu kullu sholatin tasabun sholat. Layak bukan orang khusyuk. Via dalam sholat. Awal qalbu ati. Faham mengkota sholat. Fahia mengkota sholat. Ilal ukubati maring sesuanya Allah itu asra'ulwi tinggal. Sholat sehingga khusyuk itu lebih cedek nanggoni siksa daripada nanggoni surga. Ini statementnya Hasan al-Basri untuk memotivasi kita agar berupaya untuk apa? Khusyuk. Wa qala Rasulullah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal abda wa innal abda. Saatnya kawula itu la yusalli. Nyatine salat sapa abdi. Itu la yusalli salat sapa abdi. As-salata in salat. As-salata in salat. Fala yutabu mengkola dan tulis lalu kedua abd minha saking sholat apa suduslah sepenuhnya sholat wala usulan wala sepenuhnya sholat wa inama yutabu muslim dan tulis lil abdi kedua kawula min sholat saking sholat abd. Apa bukan 5 kilogram barang fa'ala kan agawi aku akan paham sopo abud imam mina alis saking sholat Kanjeng Nabi juga bersabda bahwa seseorang sholat tapi tidak ditulis pahala 1/6-nya saja, bahkan 1/10 aja nggak ditulis. Kenapa? Karena yang didapatkan dari seorang hamba di dalam pahala sholat itu tergantung berapa persen. Ya Allah, dia memahami atau khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk 5% ditulis. Ya, paling maksimal minimal kamu khusyuk itu kan pada niat. Kalau niat gak khusyuk ya gak sah sholatnya, paham ya? Niat kudu khusyuk loh, niat itu kamu cocok takbir karo apa? Mendatangkan hati kamu, saya niat melakukan sholat. Ojo takbir Allahu Akbar terus pikiran nanti gak sah sholatmu, paham? Itu yang namanya niat. Ya, lesan mengucap takbir, tapi hati menghadirkan sholat. Mana saya jelaskan dalam takbir ini ada istilah apa? Istidhar urfi, istidhar hakiki. Ono istilah muqaranah hakikoh, ono istilah muqaranah urfiyah. Paham ya? Paham enggak? Tolak-tolak manusia. Ya, takbir itu penting. Di mulutmu baca takbir, hatimu Allah menghadirkan sholat. Bahwa saya akan sholat 2 rakaat, dan seterusnya. Kalau bayangannya itu secara detail, itu jenenge ihdhar hakiki. Paham? Bayangno sholat ketika takbir itu dengan detail. Bayangno mau sujud, ruku, bayangno apa, mau Fatihah dan seterusnya. Itu namanya ihdhar hakiki. Tapi ini juga tidak mudah. Krono ulama ngerti kemampuan kamu. Kalau disuruh istidhar hakiki ini pasti akan kesulitan dan malah nimbulno was-was. Makanya ulama kemudian memberikan toleransi, boleh apa istidhar urfi. Istidhar menghadirkan sosial urfi artinya apa? Membayangkan secara global. Sebagai sholat itu menukui lah, diawali salat, diawali takbir, diakhiri salam. Ketika kamu niat, tapi tetap harus ada menghadirkan makna sholat dalam hati ketika kita baca takbiratul ihram. Lek muqaranah hakiki itu apa? Kan kita tahu bahwa niat itu harus dibersamakan dengan awalnya ibadah yang kita lakukan. Di dalam sholat awal ibadah itu apa? Baca takbiratul ihram. Dan itu mulai apa? Mulai hamzahnya Allah sampai roknya akbar. Maka namanya muqaranah hakiki, memberi kebersamaan secara sesungguhnya, secara faktual itu adalah apa? Niat itu selalu ada ketika kita baca hamzahnya Allah sampai roknya akbar tanpa terputus sama sekali. Ono terus niati Allahu Akbar ini
ana terus niate, gak putus iki jenenge apa? Muqaranah hakiki atau muqaranah hakikoh. Tapi ulama juga begitu. Kamu kalau dipaksa untuk muqaranah hakikoh, kesulitan, was-was tambahan. Makanya kemudian memberikan solusi apa? Boleh muqaranah urfiyah. Pembersamaan yang adat, yang terbiasa lah, yang mampu dilakukan oleh manusia. Itu apa? Sing penting niatmu itu ada di antara ini bacaan hamzanya Allah sampai roknya akbar. Mungkin di awal baru terputus gak apa-apa, atau di awal kosong, di tengah ada, di akhir kosong gak apa-apa. Pokoknya di antara ini atau di akhir saja. Sementing ojo keluar dari roknya akbar dan jangan mendahului apa hamzanya Allah. Ini penting. Karena sumber sah gak niat ini. Sumber sah dan tidaknya soalnya dari niat ini. Begitu niatmu keliru, apa gak sah, gak tepat dan tidak ini minimal memenuhi syarat sebagai muqaranah urfiyah dan istihdhar urfi, maka niatmu gak sah. Niatnya gak sah, otomatis sholatnya orang terus menjungkal-jungkel gak ono pahalane. Adabul imamati utai iku bab martelake pira-pira tata kramane dadi imam. Wal kutulatiran manut ing imam. Yang bagi saya jo lil imam iku dene imam apa ayu khaffifa yen to ngentengake sapa imam as-salat ing salat qala dosa Anas bin Malik sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma shallaitu khalfa ahadin suratan akhaffa wal atamma min salati Rasulullah. Ma shallaitu ora tau salat sapa ingsun khalfa ahadin ing dalem burine wong suci. Salatan lan salat akhaffa kang luwih mayar, luwih cepet. Wala ataman ora lu sampurno min sholati Rasulullah timbang sholat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadi imam sebaiknya sholatnya sempurna tapi tidak terlalu lama. Paham ya? Kalau makmum akeh, makmum siji, kemudian makmum jelas-jelas juga orang yang ibadahnya kuat dan semangat ibadahnya enggak apa-apa disuwek-suwekno. Karena makmum rido. Lek makmum akeh, makmum itu bermacam-macam latar belakang. Ono sing lek salat kesuwen bersah, ono sing mungkin duwe hajat, kudu ngising dan seterusnya. Atau mungkin kamu ngimami di tempat umum, mungkin ada ibu-ibu tua yang sudah orang tua sudah apa? Badannya sudah lemah. Atau ibu-ibu yang mungkin anaknya rewel dan seterusnya. Ya. Makanya imam itu kudu bijaksana, tidak boleh egois. Ini juga filosofi dalam jamaah yang harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari pemimpin itu jangan egois, jangan mementingkan diri kamu sendiri, tapi apa? Pertimbangan utama kamu itu adalah apa? Kemaslahatan dan kebaikan umat, kebaikan makmum. Salat itu sing jelas sing paling apik yo sing suwi, khusyuk dan seterusnya. Itulah dhewean. Ketika bersama makmum maka kemaslahatan diri kita harus kita singkirkan, lebih memberikan kemaslahatan makmum. Paham ya? Dalam sholat aja seperti itu, apalagi dalam kepemimpinan sehari-hari. Kan ini cerita sahabat Anas dawuh, saya tidak pernah sholat makmum kepada seseorang yang lebih cepat sholatnya tapi juga lebih sempurna dibandingkan dengan sholatnya kanjeng Nabi. Jadi kanjeng tadi imam itu ya cepet-cepet itu gak berarti cuma gak cepet itu ya sesuai itu maca apa tasbih ping 3, paham ya? Dan tartil bacanya khusyuk juga. Kayak kalau cerita kok sahabat Mu'ad bin Jabal tahu apa? Ngimami maca surat Al-Baqarah. Makmume protes. Maka kemudian kanjeng Nabi dawuh, ojo gawe fitnah sampean dadi imam iku jagalah kepentingan dan kemaslahatannya makmum.
Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. La yukabbiru aja mat takbiratul ihram sapa imam. La yukabbiru wala yukabbiru lan ora maca takbiratul ihram sapa imam. Malam yafru selagi durung rampung sapa al muadzinu wong kang adzan. Minal iqamati saking qomat. Malam tastayan selagi durung kenceng, durung lurus. Apa sufufu pira-pira barisane makmum. Wa yarfa'ulan banterake sapa imam sauta ing suarane imam bitakbirati kan maca pira-pira takbir. Wala yarfa'ulan orang banterake suara orang banterake sapa makmum sauta suarane makmum illa biqadri mangin kan kira-kira barang yusmi'u kang awe rungu sapa makmum nafsu awak dhewe makmum. Wa yanulani atos bal imam al imamat yang dadi imam liana drapun merkole sapa imam al fadla ing kautamaane jamaah. Fa idza lam yanwi mongko arep ora niat sapa imam ing imamah sohat mongko sah apa salatul qaumi salate makmum. Idza nawa arep ora niat sapa makmum al iktidaa ing manut biklan imam wa nalul merkole sapa makmum fadlal qudwati ing kautamaane makmum. Imam disunatkan niat jadi imam, gak wajib sunah kecuali yang apa sholat Jum'ah. Jum'ah wajib kalau dia memang wajib melakukan sholat Jum'ah karena Jum'ah itu harus dilakukan dengan jamaah. Cuma imam yang tidak niat menjadi imam tentu dia tidak mendapatkan apa fadilah jamaah. Kalau niat imamah ya dia mendapatkan jamaah. Kenapa kok sah? Ya nggak apa-apa karena dia tidak ikut seseorang. Beda oleh makmum. Makmum kok sholat imam tapi gak niat jadi makmum itu bisa gak sah sholatnya kalau sampai dia menunggu lama dan seterusnya. Kenapa? Karena dia menggantungkan sholatnya kepada imam, maka ada niat yang menyambungkan. Walaupun imam gak niat jadi imam tapi makmumnya jadi makmum, tetap makmumnya oleh fadilah jamaah, imamnya sehingga oleh fadilah jamaah. Wa yusirru lan ngeliri hati sapa imam bidu'ail istiftah kelawan doa istiftah wa ta'awudz lan kelawan maca ta'awudz kal munfaridi kaya wong kang salat ijen wa yajaran banterake swara sapa imam bil Fatihah kan maca Fatihah wa surat lan maca surat fi jami'i subhin dan sekabeh salat subuh wa ulayalil maghribi wa ulayil maghribi an rakaat kawitan loro ni salat maghrib wal isya isya wa kadzalika ing mengkono imam al munfarid kang salat dhewe wa jaran banterake swara sapa imam bikoli kelawan ucapan imam amina nyata ucapan amin
Fil jahriyati dalam salat kang bangsa banterake swara. Fil jahriyati dalam salat kang bangsa banterake swara. Wa kadzalika iku kaya mengkono imam al-ma'mum ta makmum. Wa yakurunan barengi sapa al-ma'mum makmum. Wa yakurunulan barengi sapa al-makmum takmino ing maca amine imam sik takminahu ing amine makmum bitakminil imami kelawan maca amine imam ma'an khali bareng la taqiban ora khali ngiring-ngiringi lau maring imam membaca aminnya makmum dengan imam itu dibersamakan. Jadi di dalam sholat itu hanya satu ini yang dianjurkan agar makmum itu bersama-sama membersamai imam, yaitu apa? Baca amin. Makanya baca amin makmum kok jago susu. Entah kalau imam kan harus baca Fatihah. Butuh apa? Ambil nafas waladhdallin. Pasti ambil nafas dulu imamnya. Kemudian baca. Maka kamu juga begitu. Tunggu makmum ambil nafas. Ketika imam baca amin, makmum bareng baca amin. Waladhdallin. Amin, baru makmum bareng. Di semua yang lain bahkan ada yang dua yang wajib harus setelahnya, yaitu apa? Takbiratul ihram dan baca salam. Yang lainnya sangat dianjurkan untuk setelahnya imam makmum baca Fatihah dan semua rukun-rukun fi'li kayak rukuk, sujud dan seterusnya. Kecuali amin, kecuali baca amin ini dianjurkan untuk apa? Dilakukan secara sama dengan imam ketika dalam sholat yang mengeraskan suara. Ini apa? Soalnya mau lek bareng-bareng maca amin makmum imam diamini malaikat, maka ini akan mempermudah apa? Diijabahi oleh Allah Subhanahu. Maka yang di salim fudhola diterangno, di salim fudhola orang itu dianjurkan untuk apa? Baca majlis bareng-bareng untuk baca tahlil, baca tasbih, baca zikir, termasuk berdoa bersama-sama. Soalnya apa? Ketika itu dilakukan secara bersama-sama itu lebih didengar oleh Allah SWT dan lebih dijabahi. Itu diilustrasikan sama dengan orang yang apa? Berteriak sendiri kayak kamu tadi maca sholawat, maca apa? Sing kompak, sing banter maca, maca sholawat naria, simpan mesin semangat, ngilangno ngantuk. Kedua, untuk ini semakin kita keras, semakin kita kompak bersama-sama itu semakin didengar oleh Allah Subhanahu. Kamu sing maca sholawat naria siji, aku teko omah gak krungu. Tapi begitu kamu maca kabeh, saya dengar. Itu ilustrasinya bahwa tasbih, tahmid, tahlil, doa ketika dibaca bersama-sama itu akan muncak kekuatan yang berlipat ganda untuk kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu dibandingkan dengan membaca sendiri-sendiri. Wa yaskutulan menengo sapa imam saktatan kelawan meneng sedelok. Iki akibal Fatihatin sause maca Fatihah. Liya subah drapun bali ilahi maring imam apa nafasu ambekane imam wa yaqra'u lan maca suwal makmum al-Fatihah ta maca Fatihah fil jahriyati dalem salat kang basa banter suarane fi hadis saktati dalem ikilah meneng sama amin. Imam diam dulu, diam, berikan kesempatan di diamnya ini mau baca Fatihah supaya nanti lah imam baca surat itu makmumnya wis selesai baca Fatihah, kemudian dia makmum ikut mendengarkan bacaan surat sekaligus ikut khusyuk memahami bacaan suratnya imam. Paham ya? Nggak di imam gue kudu ngerti
Baru maca Fatihah barang ojo langsung maca surat. Kan jeda dulu. Kiranya makmum selesai baca Fatihah. Soalnya apa? Makmum itu dianjurkan kalau imam membaca secara keras dia mendengarkan sekaligus berusaha memahami bacaan imam. Kalau imam sedang tidak membaca sesuatu, tidak mengeraskan suara, maka makmum tugasnya adalah apa? Banyak membaca zikir, tasbih maupun doa. Makanya lek ono makmum gak kurung suara imam walaupun banter suarane, maka makmum tidak dianjurkan untuk menengahi walaupun imam lagi maca Fatihah, manfaat ya. Nah, sholat Jumat awak menang jobo ini. Nang buri, dilalah tengah-tengah sholat Jumat apa? Speakernya mati. Kamu tidak mendengar Fatihahnya imam. Itu bukan berarti kamu diam saja. Baca Fatihah atau baca doa, baca surat sendiri. Kenapa? Karena kamu tidak mendengar suaranya imam. Karena kamu disuruh diam itu ketika kamu mendengar suara imam. Yang mana tugas kamu mendengar bacaan imam dan berusaha memahami bacaan imam. Mereka kurungu ya. Apa? Sibukkan kamu untuk baca tasbih, baca zikir, baca doa. Kalau sholat itu ojo meneng. Sholat itu isinya adalah membaca atau mendengar. Faham ya? Lek gak mendengar itu kudu baca, lek gak baca ya dalam keadaan mendengar. Lihat tamakana drapun kongang sapa makmum mina istimai saking ngrungokake indah berarti imam nalika wacane imam. Walayak nulan ojo maca sama makmum as-surat ing surat fil jaliyatin dalam salat kang banter suarane. Iki ida ilam yasma angin arekane orang ngrungu so makmum sautal imam ing suarane imam. Wala yazidulan ojo nambahi subal imam ala salasatin ing atase ping 3 fi tasbihati rukun dalam berbuat tasbih rukuk wa sujudan tasbih sujud. Wala yazidul ojo nambahi sapa imam fi tasyahud dalam tasyahud al awali kang pertama ba'da qauli dalam sause dawuh imam Allahumma sholli ala Muhammadin nyatani qaul Allahumma sholli ala Muhammadin. Tasyahud awal cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammadin. Wa yaqtasir ulan nyendao sapa imam di rakaatain dalam rakaat loro al akhiratane kang keri karone al Fatihah ing atase maca Fatihah. Wala yatawil lan ojo ndawaake sapa imam alal qaum ing atase kaum. Wala yazidulan ojo nambahi sapa imam apa doa ya. Wala ojo nambahi ojo ngluwi apa doa dungane imam fi tasyahud dalam tasyahud al akhir kang keri ala qadri tasyahudi ngatasi kira-kira ya Allah tasyahudi imam ala qadri tasyahudi ngatasi kira-kira tasyahudi imam. Wasolatilan maca salat imam ala rasul kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yana niatu sapa imam sapa kaum sapa imam ya indah tasnane kone uluk salam. Assalamu ing uluk salam ala kaum ing atase makmum. Wa yana niatu sapa kaum makmum bitaslimim kelawan uluk salam makmum. Jawab ing imam. Maklum. Wa yal basulan menengok sapa imam saatan ing dalam waktu sedelok ba'da ma yafrahu idam sasi oleh rampung sapa imam minas salami saking salam wa yuqbilu lan madhepo sapa imam ala nasi ngatasi menungso diwaji kelawan raine imam wala yaltafitu lan jono oleh sapa imam ingkang lamun ana iku khalfa ing dalem burine imam sapa nisaun pira-pira wong wadon. Aja noleh memburi lek makmum ana sing wedok. Lian sarifna drapun bubaran sapa nisa. Awal dem kawitane.
Walayakum lan ojo ngadeg sapa adun wong suci minal qaumi kang saking golongan hatta yakum sehingga jumeneng sebab imame durung mulih kok jamaah ojo ngadeg makmume kecuali karena ada kegiatan tertentu subuh. Wayang sore fulan bubarono sebab imam haitsu syahid dalam panggonan karep sapa imam an yamini saking arah tengene imam au shimali itu arah kiwan imam wal yaminu te arah tengen iku habulun demenaken ilayya maring ingsun wala yahusulan ojo nertentuake sapa imam sebab imam nafsu ing awake dhewe imam bidua iklan pendonga fi kunuti subhi dalam kunuti subuh. Bali aku balik ngucap sapa imam Allah mahdina jamban Allah mahdina. Coba asan ihdina mungkin udake tuan ing kita. Waya jaran bandrake sapa imam di kawan kunut. Wayu aminu lan maca amin sapa alqaumu makmum. Wala yarfa'unan ojo ngangkat sapa makmum aidam ing pira-pira tangane makmum. Mak iki dhaif. Idlam yasbut krana ora tetep apa zalika mengkono rafil aid bil akhbar dan hadis. Dina kene ngomong ketika kunut gak perlu ngangkat tangan ketika doa menurut Ghazali, tapi ini qaul dhaif nang jero didhawuhna wa hadza dhaifun balis sahihu kunnu rafil yadi fi jamil kunuti wasatu wasallam ba'dahu. Ini qaul dhaif. Yang qaul sahih adalah sunnatnya mengangkat dua tangan ketika kunut sampai ketika baca selawat. Jadi biasa pendapat lemah itu ya biasa. Kaulan maca sama makmum. Ia dal kunutin sekarang kunut in qauli awit saking ucapane makmum inna kata diwala yubdu alaik. Wala yaqifulan ojo ngadeg sebab makmum waktu hal dhewe makmum. Ate kocok dhewean kalian dulu balik manjing sapa makmum isof dalam juruni sof juruni barisan ya jurung to nari sapa makmum ila nafsi maring awak dhewe makmum ora ing liyane makmum kadang ditarik sing arep dengan cara yang baik. Wala yang baik ora sayujo Lil makmum kedene makmum upaya takut dama yen to dingini sapa makmum al imam ing atase imam fi af'ali dalam beberapa penggawean imam bisa saya ingatkan wa au yusawiyahu to yen to barengi sapa makmum ing imam barengi ae gak oleh mesti makruh kalian bagi balik sayukjo apa ayat akhoro yang ngeri sapa makmum anu saking imam harus setelahnya imam dalam semua pergerakannya. Wala yahwilan ora mudun sapa makmum liruku maring ruku illa idzan taha an alqani wis tumeka sebab imam ila khatir ruku maring batas ruku. Ojo ruku makmum la imam durung ruku ing ngadeg ngene. Imam sing perjalanan ruku aja ruku sik sampai imam ruku sempurna baru makmum ikut ruku. Begitu juga i'tidal. Imam wis i'tidal sempurna baru makmum ikut i'tidal. Jangan mendahului apa atau membersamai. Wala yahwiran aja mudhun sapa makmum disujudi krana sujud malam tasil selagi ini durung tumeka apa jabatul imami bantu imam lal ardi maring bumi. Jangan menuju sujud sebelum makmum, jangan sujud sebelum apa keningnya imam menempel di tempat sujud. Makanya imam juga begitu. Imam itu baca takbir intiqalnya, baca takbir perpindahannya itu kalau dia sudah dalam keadaan apa? Sempurna dalam sebuah rukun. Paham ya? Mas sami Allah nah itu coba pas ini imam sami Allah dia lewis ngaji ini baru sami Allah liman hamidah. Itu sebagai tanda juga bagi makmum oleh
imam wis mulai maca takbir itikol, berarti dia sudah boleh untuk mulai apa? Mengikuti pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Masuk sujud aja Allahu Akbar sujud. Kanggo imam ya. Tapi imam sujud dulu. Begitu nempel apa? Keningnya di tempat sujud Allahu Akbar baru begitu. Paham ya? Tabul Jumati akhir Allah musawab. Wala ya salli wa sallim daiman abada. Ya Rabbi bil Mustafa Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana